Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita semuanya mengisi waktu kita dalam kajian kita terhadap kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membaca masih pada bab tentang taubat. Ada sebuah riwayat yang dituliskan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, bahwasanya dikatakan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian daripada periwayat, wa kanatit taubatu fi bani Israil biqatlin nafsi, dan adalah taubat bagi orang-orang Bani Israel terdahulu, yakni Bani Israel yang merupakan umat daripada Nabi Allah Musa alaihissalam, adalah biqatlin nafsi, dengan cara bunuh diri. Artinya ketika umat Bani Israel terdahulu terlanjur melakukan kemaksiatan, maka taubat mereka itu diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa, yakni dengan bunuh diri. Suatu cara taubat yang begitu menakutkan. Kama qala Allah Ta'ala, hal ini diketahui daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir dan para ahli tafsir yang lain menjelaskan tentang ayat ini. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian semuanya telah berbuat zolim terhadap diri kalian sendiri, yakni terjerumus ke dalam dosa. Ketika seseorang terjerumus ke dalam dosa, maka pada hakikatnya ia sedang menzolimi dirinya sendiri. Apa dosa yang mereka lakukan adalah bittikhadhikumul ijl, yakni dengan mengambil sesembahan selain Allah. Di dalam tafsir dituliskan bahwasanya mereka, orang-orang Bani Israel itu, ketika diperintahkan untuk menyembah Allah, justru mereka melakukan kemaksiatan dengan menyembah anak daripada lembu. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam memperingatkan mereka, maka mereka diperintahkan untuk bertaubat. Fatubu ila bari'ikum, maka segeralah kalian semuanya bertaubat, ila bari'ikum, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian semuanya. Faqtulu anfusakum, yakni dengan cara, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Cara bertaubat ketika mereka telah melakukan kemaksiatan, yakni dengan menyekutukan Allah, menyembah anak lembu, maka dengan jalan
membunuh diri mereka sendiri. Maka zalikum khairul lakum inda bari'ikum, yang demikian itu yakni melakukan bunuh diri dalam bentuk pertaubatan daripada kemusyrikan yang mereka lakukan, itu kata Nabi Musa lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara mereka ada, di dalam tafsir dituliskan jumlahnya sekitar 70 orang umat daripada Nabi Musa yang ingin bertaubat, jumlahnya sekitar 70 orang. Mereka semuanya pergi ke atas gunung dengan membawa pedang, kemudian membawa alat-alat persenjataan yang akan mereka gunakan untuk bunuh diri. Mereka telah menyadari kesalahan mereka. Di antara mereka 70 orang umat daripada Nabi Musa ini, lalu mereka hendak melaksanakan perintah daripada Allah melalui nabinya Musa alaihissalam untuk bunuh diri. Walhasil mereka berangkat naik ke atas gunung, kemudian mereka mencabut pedang mereka dan mengeluarkan semua alat pemotong yang akan mereka gunakan untuk memotong leher mereka sendiri. Lalu ketika mereka telah mencabut pedang-pedang mereka, lalu Allah berkehendak lain, yakni Allah mengutus atau mengirimkan kabut sehingga mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Dan ketika mereka telah ditutupi oleh kabut yang Allah kirimkan itu, mereka sambil memegang pedang saling mencari kawan satu sama lain. Dan dengan mencari kawan satu sama lain itu, secara tidak sengaja ada sebagian di antara mereka yang terkena pedang itu, sehingga mereka mati lantaran terkena pedang daripada temannya. Dan di antara mereka ada yang selamat, yang tidak terkena pedang. Maka di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya bagi mereka yang pada saat itu terkena pedang, maka mereka wafat dalam keadaan bertaubat dan dihitung sebagai mati syahid. Adapun orang-orang yang tidak terkena pedang pada saat itu, mereka yang selamat, Allah menerima taubat mereka. Fataba alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat orang-orang yang bertaubat. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Ia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika umat-umat terdahulu dalam hal bertaubat diperintahkan Allah untuk membunuh diri mereka sendiri, maka lain halnya dengan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka terlanjur melakukan kemaksiatan, maka taubat mereka tidak dengan bunuh diri. Bahkan bunuh diri itu merupakan perbuatan tercela yang termasuk bagian daripada dosa besar yang justru menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terlanjur berbuat kemaksiatan, berbuat dosa apapun itu, maka Allah meminta untuk kembali bertaubat kepada Allah, yakni dengan menjalankan syarat-syarat daripada taubat itu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang mendapatkan taufik sehingga bisa menjauhi kemaksiatan, atau bagi yang telah terjerumus kepada kemaksiatan itu untuk segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan Allah akan menerima taubatnya. Dan inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah dan kekhususan daripada umatnya Rasulullah SAW, di mana Allah memudahkan mereka dalam bertaubat kepadanya. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.